Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian metodologi hukum Islam. Pertama-tama mari kita ke latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, dinamika teks dan konteks. Teks syariat bersifat statis, namun problematika umat terus berkembang. Yang kedua, kebutuhan metodologi rigid. Diperlukan sistem metodologis untuk menggali hukum secara objektif. Yang ketiga, pencegahan reduksi makna, menghindari penafsiran hukum yang serampangan dan tidak berdasar. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu taksonomi hukum. Bagaimana taksonomi dasar hukum syariat dan deteksi bahasa kalam. Selanjutnya instrumen kebahasaan. Bagaimana amar, nahi, dan mutlak mempengaruhi putusan hukum. Selanjutnya resolusi konflik. Bagaimana hierarki penyelesaian konflik antar dalil, ta'arud, nasak. Yang terakhir yaitu peran intelektual. Bagaimana peran konsensus, ijma, rasionalitas, qiyas, dan ijtihad. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan utamanya yaitu memetakan 13 instrumen inti dalam kajian keilmuan usul fikih. Selanjutnya menganalisis proses operasional dalil menjadi sebuah produk hukum yang valid. Sedangkan manfaat akademis terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama, menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami logika hukum syariat Islam. Yang kedua, menjadi rujukan fundamental dalam proses istinbat atau penggalian hukum kontemporer. Tapi yang pertama, usul fikih, hukum dan kalam. Pengantar usul fikih. Usul fikih yaitu alat, fondasi, atau metodologi utama untuk menggali hukum syariat. Sedangkan fikih produk atau hasil akhir dari penggalian hukum tersebut. Analoginya, usul fikih adalah pabrik dan mesin pembuat, sedangkan fikih adalah barang jadi. Klasifikasi hukum menurut syariat. Hukum taklifi merupakan tuntutan langsung kepada perbuatan manusia, meliputi 5 kategori utama, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wad'i bukan tuntutan perbuatan, melainkan pemicu atau kondisi suatu hukum, meliputi sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Struktur kalam dalam bahasa. Khobar atau informatif, yaitu pernyataan informatif yang bisa dinilai benar atau salah berdasarkan realita yang terjadi. Sedangkan insya atau kehendak, yaitu pertanyaan kehendak yang tidak bisa dinilai benar atau salah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, tolabi, yaitu sumber istimbat atau perintah larangan. Ghairu tolabi, yaitu sumpah, akad, dan pujian. Topik yang kedua yaitu konsep amar dan nahi. Definisi dan dalalah amar dan nahi. Amar adalah perintah, yaitu hukum asal prinsipnya menunjukkan wajib, bisa turun menjadi sunnah atau mubah jika terdapat indikator kuat atau karinah. Nahi atau larangan yaitu hukum asal prinsipnya menunjukkan haram, bisa turun menjadi makruh melalui karinah, tapi tidak pernah menjadi mubah. Sedangkan kaidah adalah pelanggaran larangan dalam ibadah membatalkan ibadah. Topik yang ketiga,
saya akan membahas konsep al-am dan taksis. Hakikat al-am dan taksis. Al-am yaitu lafaz yang mencakup seluruh satuan afrod secara universal tanpa batasan tertentu. Sedangkan taksis adalah proses pengecualian sebagian cakupan dari lafaz ya umum tersebut berdasarkan dalil lain. Perbedaannya, taksis membatasi ruang lingkup, sisa anggota tetap berlaku, sedangkan nasakh menghapus hukum secara total. Topik yang keempat, saya akan membahas konsep mutlak dan muqayyad. Karakteristik mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz bebas yang menunjukkan hakikat tanpa batasan sifat atau keadaan. Contohnya budak. Muqayyad adalah lafaz yang telah diikat atau dibatasi oleh sifat tertentu. Contohnya budak yang mukmin. Kaidah ham. Lafaz mutlak ditarik mengikuti muqayyad apabila keduanya memiliki kesamaan illat, yaitu alasan hukum dan topik. Topik yang kelima yaitu tentang konsep al-mujmal wa al-mubayyan. Fenomena mujmal dan mekanisme bayan. Al-mujmal, lafaz yang maknanya mengambang, mustahil dipahami tanpa penjelasan eksternal, hukum yang ditangguhkan. Bayan yaitu penjelasan, rincian teknis dan lafaz mujmal yang bersumber dari Al-Quran, hadis, atau praktik Nabi. Al-mubayyan adalah status akhir teks setelah dijelaskan menjadi operasional dan wajib diamalkan. Selanjutnya yaitu topik ke-6, konsep az-zahir wa at-ta'wil. Kedudukan az-zahir dan at-ta'wil. Az-zahir adalah makna harfiah yang paling jelas menonjol. Pembacaan zahir adalah aturan dasar yang wajib dipegang. Sedangkan at-ta'wil adalah mengalihkan makna harfiah ke makna kiasan secara akademis. Syarat takwil wajib didukung oleh indikasi qarinah kuat sesuai tata bahasa dan tidak bertentangan dengan dalil qat'i. Topik yang keenam yaitu tentang konsep an-nasikh wa al-mansukh. Mekanisme dan hikmah nasakh. Nasakh adalah menghapus hukum syariat lama, mansukh, dengan hukum syariat baru, nasikh, dari otoritas yang sama. Sedangkan syarat dua dalil bertentangan absolut dan urutan kronologis sejahteranya diketahui pasti. Ruang lingkupnya hanya berlaku pada hukum cabang atau praktik, tidak pada akidah, bertujuan untuk pendidikan bertahap. Topik yang ke-8 yaitu tentang konsep at-ta'arud wa at-tarjih. Resolusi konflik dalil ta'arud. Bila ada dua dalil berlawanan ta'arud, mujtahid melakukan tiga langkah hierarkis. Yang pertama, al-jam'u atau kompromi, menyatukan dalil melalui perbedaan konteks. Yang kedua, at-tarjih atau penguatan, memiliki dalil yang mutunya lebih kuat, rajih. Yang ketiga, an-nasakh atau historis, menghapus dalil lama dengan dalil yang datang lebih akhir. Topik yang ke-9 yaitu tentang konsep al-ijma'. Definisi dan kehujahan ijma'. Ijma' adalah kesepakatan pakar hukum atau mujtahid pada suatu masa atas sebuah perkara syariat. Ijma' syarih, sepakat terang-terangan atau status qat'i atau pasti. Ijma' sukuti adalah mayoritas diam menyetujui tanpa sanggahan atau status zanni. Sedangkan fungsi melindungi umat Islam dari kesesatan massal dalam penafsiran. Topik yang ke-10 yaitu kedudukan sunnah.
Validitas periwayatan hadis. Yang pertama, khobar mutawatir, diriwayatkan kelompok sangat besar. Mustahil, berbohong massal, menghasilkan kebenaran absolut atau qat'i. Yang kedua, khobar ahad, diriwayatkan individu atau segelintir orang, menghasilkan dugaan kuat atau zanni, wajib dijadikan landasan hukum bila perawinya kredibel. Yang ke-11 yaitu topik tentang konsep al-qiyas, logika dan rukun qiyas. Definisi yaitu mentransfer hukum dari kasus lama ke kasus baru karena kesamaan alasan rasional. Rukun qiyas ada 4 macam, yaitu 1. Al-as, kasus asli atau dalam teks. Yang kedua, al-far'u, yaitu kasus baru. Yang ketiga, ilah, alasan logis atau benang merah. Yang keempat, hukum, yaitu status yang ditransfer. Topik yang ke-12 yaitu konsep al-ahkam, hierarki tertib dalil. Seorang mujtahid wajib mengikuti prosedur baku pengambilan keputusan, tidak boleh dibalik. Yang pertama, Al-Quran, yaitu wahyu absolut. Yang kedua, as-sunnah, yaitu penjelasan wahyu. Yang ketiga, ijma', yaitu konsensus historis. Yang keempat, qiyas, yaitu analogi rasional manusia. Akal manusia disebut qiyas, tidak boleh mendahului teks ilahi. Topik yang ke-13 yaitu al-ijtihad, mufti dan mustafti. Hakikat ijtihad, mufti dan mustafti. Ijtihad adalah pengarahan kapasitas intelektual atau fardu kifayah. Bila mufti benar mendapat 2 pahala, bila keliru mendapat 1 pahala. Syarat mufti wajib menguasai bahasa Arab, tafsir, usul fikih, mantik, dan ijma'. Mustafti atau orang awam dilarang berijtihad sendiri atau wajib melakukan taklid, yaitu bertanya kepada ahli. Yaitu yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Kesimpulan utamanya adalah metodologi pelindung. Usul fikih adalah metodologi rasional pelindung atau otentisitas dan kemurnian syariat Islam. Yang kedua, hierarki sistematis. Penyelesaian konflik dalil dilakukan secara tertib melalui kompromi, tarjih, hingga nasah. Yang terakhir, intelektualitas agama menuntut profesionalisme atau syarat ijtihad dan mengapresiasi upaya rasional pemikir. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.